Pada kesempatan kali ini, kami kelompok 2 dari mata kuliah Hubib A kelas B yang beranggotakan saya sendiri, Haifa Fawid, Nisrina Fadila, Orchida, dan Revina Syifa akan membahas tentang Akhra Rijevet 1870. Kulturstelsel diterapkan oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda untuk mengontrol tanah rakyat setelah Verenigde Oost-Indische Compagnie atau yang lebih dikenal dengan VOC runtuh. Dampak dari protes pelaksanaan sistem tersebut adalah terciptanya Akhra Rijevet yang diterbitkan pada tahun 1870. Hal apa saja yang akan dibahas pada kesempatan kali ini? Yang pertama ada apa itu Akhra Rijevet, kedua ada apa tujuan dari Akhra Rijevet sendiri, dan yang ketiga apa saja dampak yang diciptakan dari Akhra Rijevet. Pada tahun 1830, Johannes van den Bosch menerapkan sistem kulturstelsel untuk meningkatkan produksi tanaman ekspor. Saat itu kondisi keuangan Belanda sangat kritis sehingga harus memanfaatkan kekayaan sumber daya alam wilayah jajahan. Pada sistem kulturstelsel, rakyat diwajibkan untuk membayar pajak dalam bentuk hasil pertanian. Tanaman hasil pertanian tersebut kemudian dikirimkan ke Belanda dan dipasarkan ke Eropa dan Amerika. Hasil penjualan tersebut memberi keuntungan besar bagi Belanda sehingga mampu menutupi utang negara. Bukan saja harus membayar pajak dengan bertani, pribumi juga masih harus melakukan kerja paksa yang wajib dikerjakan selama 66 hari dalam 1 tahun. Meskipun melibatkan banyak ekspor-impor yang menciptakan perekonomian yang berotasi, namun pribumi bekerja dengan sangat berat dan tidak mendapat keuntungan. Pada tahun 1860, sebagian besar penerapan kulturstelsel dihapuskan setelah semakin maraknya kritik atas kemiskinan dan kelaparan. Apa itu Akhra Rijevet 1870? Akhra Rijevet 1870 atau Undang-Undang Agraria 1870 merupakan dampak dari protes terhadap pelaksanaan sistem tanam paksa atau kulturstelsel sejak 1830. Tanam paksa pada dasarnya diberlakukan untuk dapat meningkatkan produksi tanaman ekspor dan pemberdayaan petani. Namun hal tersebut tidak berjalan sebagaimana mestinya. Alih-alih memberikan kesejahteraan, rakyat justru semakin sengsara. Oleh karena itu, tanam paksa pun ditentang oleh tokoh-tokoh intelektual Belanda seperti Eduard Douwes Dekker, Baron van Houvel, dan Fransen van de Putten. Setelah sistem tanam paksa dihapuskan dan politik liberal mulai diterapkan di Indonesia, pemerintah Belanda mengeluarkan beberapa undang-undang yang mengatur kegiatan perekonomian di daerah koloni. Perusahaan swasta telah diizinkan untuk mengadakan kontrak dengan petani di Hindia Belanda, terutama di Jawa dan Sumatera, sejak tahun 1850-an. Sebagai akibat dari keadaan ini, konsepsi liberal tentang kemajuan ekonomi tumbuh di Hindia Belanda. Ketika kaum liberal memenangkan suara di parlemen Belanda pada tahun 1870, mereka menyetujui Akhra Rijevet 1870. Gilbertus de Waal, Menteri Jajahan, kemudian mengesahkan Akhra Rijevet 1870 untuk diberlakukan di Hindia Belanda. Undang-undang tersebut mencakup undang-undang administrasi pertanahan dan digunakan sebagai landasan bagi pemerintah, masyarakat adat, dan non-adat untuk mengeluarkan pedoman pembagian penguasaan tanah. Pelaksanaan kebijakan ini pada hakikatnya merupakan bentuk perlindungan kepemilikan tanah bagi masyarakat adat. Hak masyarakat adat atas kepemilikan dan penggunaan tanah dilindungi dan mereka bebas untuk melaksanakannya. Akhra Rijevet 1870 menandai dimulainya liberalisasi ekonomi kerakyatan di Hindia Belanda. Akhra Rijevet 1870 yaitu pertama, Gubernur Jenderal tidak boleh menjual tanah. Kedua, dalam tanah di atas tidak termasuk tanah-tanah yang tidak luas yang diperuntukkan bagi perluasan kota dan desa serta pembangunan kegiatan-kegiatan usaha. Ketiga, Gubernur Jenderal dapat menyewakan tanah menurut ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dengan ordonansi. Keempat, menurut ketentuan yang ditetapkan dengan ordonansi diberikan tanah dengan hak erfpah selama tidak lebih dari 75 tahun. Kelima, Gubernur Jenderal menjaga jangan sampai terjadi pemberian tanah yang melanggar hak-hak pribumi. Keenam, Gubernur Jenderal tidak boleh mengambil tanah-tanah kepunyaan rakyat. Ketujuh, tanah-tanah yang dipunyai oleh orang-orang pribumi dengan hak pakai pribadi yang turun-temurun atas permintaan pemiliknya yang sah dapat diberikan kepadanya dengan hak eigendom.
Ke-8, persewaan atau serapakai tanah oleh orang-orang pribumi kepada non-pribumi dilakukan menurut ketentuan yang diatur dengan ordonansi. Hak erfpach. Pemberian hak erfpach merupakan tonggak penting dalam penerapan Agrarische Wet 78. Ini adalah jenis hak guna usaha yang mengizinkan seseorang untuk menyewakan barang milik negara yang terbengkalai paling lama 75 tahun. Kemudian, untuk menyewakan sesuai dengan kuasa yang diberikan oleh hak eigendom atau hak kepemilikan, serta mewarisinya dan membuat jaminan. Menurut Budi Harsono dalam Hukum Agraria Indonesia 1995, hak erfpach diklasifikasikan menjadi 3 jenis. Pertama, hak untuk perkebunan dan pertanian besar, maksimum 500 bahu dengan harga sewa maksimum 5 florin per bahu. Satu bahu adalah 14.625 meter persegi. Kedua, hak untuk perkebunan dan pertanian kecil bagi orang Eropa miskin atau perkumpulan sosial di Hindia Belanda, maksimum 25 bahu dengan harga sewa 1 florin per bahu. Sejak 1908 diperluas menjadi maksimum 500 bahu. Ketiga, hak untuk rumah tetira dan pekarangannya atau estate, seluas maksimum 50 bahu. Apa tujuan dibuatnya Agrarische Wet 78? Dibuatnya Agrarische Wet 78 utamanya adalah untuk memberikan jaminan hukum dan membuka kemungkinan untuk para pengusaha atau pemodal asing seperti dari Inggris, Belgia, Amerika Serikat, Jepang, Cina, dan lain-lain untuk menyewa tanah dari penduduk Indonesia agar dapat mengembangkan usahanya di Hindia Belanda, sehingga memberikan dasar bagi perkembangan perusahaan-perusahaan besar swasta. Cara tersebut dapat dilakukan melalui pengembangan industri-industri dan perusahaan-perusahaan perkebunan mereka di Jawa. Selain itu, Agrarische Wet 78 memiliki tujuan. Yang pertama, melindungi hak pemilik tanah atau pribumi dari swasta. Agrarische Wet 78 dibuat untuk melindungi hak pemilik tanah atau pribumi agar tidak kehilangan hak atas tanahnya. Seperti yang disebutkan dalam ketentuan undang-undang ini, pihak swasta memang diberikan kebebasan untuk mengelola tanah milik pemerintah, tetapi pihak swasta tidak diizinkan untuk memiliki tanah atas dasar hak milik mutlak, kecuali tanah untuk pabrik. Yang kedua, membuka kesempatan kerja bagi penduduk pribumi. Agrarische Wet 78 membuka kesempatan kerja bagi pribumi yang lebih baik untuk menjadi buruh perkebunan, baik sebagai buruh harian maupun buruh musiman. Yang ketiga, memberikan kesempatan penduduk asli untuk memperoleh hak tanah baru atau Agrarische eigendom. Yang terakhir, memberikan perusahaan swasta yang bermodal besar dengan memberikan tanah-tanah negara dengan hak erfpach yang berjangka waktu sampai 75 tahun. Dampak-dampak dari kebijakan Agrarische Wet 78. Sebelum kebijakan Agrarische Wet dikeluarkan pada tahun 1870, hampir semua tanah kosong dikuasai oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda. Hal ini bertujuan untuk membuka kemungkinan agar negara dapat menjual kembali hak penguasaan tanah kepada swasta. Namun kebijakan ini juga memberikan beberapa pengaruh terhadap sistem perkebunan di Indonesia. Di antaranya, pemerintah Hindia Belanda memiliki hak penuh untuk dengan bebas mengambil kembali atau merebut tanah miliknya yang sudah dikuasai oleh Bumiputra. Yang kedua, Agrarische Wet 1870 melepaskan tanah dari ikatan-ikatan komunalnya pada desa dan membebaskan warga dari kerja wajib kepada desa. Yang ketiga, hak milik warga atas tanahnya juga diakui oleh pemerintah kolonial dan mereka melarang perpindahan hak milik itu kepada orang-orang asing. Perkembangan perkebunan swasta di Jawa juga merupakan salah satu dampak dari kebijakan Agrarische Wet 1870. Hal ini diawali dengan dibukanya terusan Suez pada tahun 1869 dan perkembangan pelayaran kapal uap yang mendorong perkembangan swasta dengan semakin membaiknya sistem hubungan dengan Eropa. Ekspansi besar-besaran perusahaan perkebunan dan perdagangan tanaman di Hindia Belanda terjadi. Dan dari ekspansi tersebut, komoditas atau hasil bumi utama terdapat adalah gula, tebu, teh, kopi, karet, dan kelapa sawit.
Dalam pelaksanaan Agrarische Wet 1870 terjadi pelanggaran dalam perkembangannya. Salah satu bentuk pelanggarannya adalah pengusaha swasta tidak hanya menyewa lahan kosong, tetapi juga lahan persawahan. Pelanggaran ini terjadi karena keserakahan pihak swasta dan juga keinginan penduduk pribumi untuk menyewakan tanahnya agar dapat bekerja di perkebunan sebagai buruh. Hal ini sangat disayangkan bahwa idealisme yang dikobarkan oleh kaum liberal untuk memperjuangkan keluarnya undang-undang ini tidak sejalan dengan kenyataannya. Tujuan utama untuk meningkatkan kesejahteraan para petani dan buruh penduduk pribumi hanya sekedar angan-angan, karena yang merasakan keuntungan hanya oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda dan pihak swasta saja. Penerapan Agrarische Wet 1870 memberikan dampak yang dapat dirasakan sampai saat ini, yaitu perkembangan transportasi baik infrastruktur maupun alat transportasi seperti kereta api. Kesimpulan yang dapat dipetik adalah sistem tanam paksa atau kulturstelsel di Hindia Belanda mendapat banyak kritik dari golongan liberal dan humanis setelah dilihat banyak menyebabkan kemiskinan dan kelaparan. Menangnya Partai Liberal pada tahun 1850 mendorong kelahiran hak hukum yang lebih jelas bagi rakyat Hindia Belanda. Pemerintah liberal banyak mengeluarkan kebijakan hukum baru. Salah satunya adalah Agrarische Wet pada tahun 1870. Agrarische Wet 1870 menekankan pada hukum administrasi pertanahan dan digunakan sebagai landasan bagi pemerintah, masyarakat adat, dan non-adat untuk mengeluarkan pedoman pembagian penguasaan tanah dan pada dasarnya merupakan bentuk perlindungan kepemilikan tanah bagi masyarakat adat. Tujuan dikeluarkannya undang-undang ini ditujukan bagi pengusaha dan pemodal asing seperti dari Inggris, Belgia, Amerika, Jepang, Cina, dan negara lain agar mendapat jaminan hukum dan membuka kemungkinan untuk menyewa tanah dari penduduk Indonesia agar dapat mengembangkan usahanya di Hindia Belanda. Undang-undang ini memberi dampak besar tak hanya bagi Belanda, namun juga bagi pribumi. Hindia Belanda mencapai ekspansi besar-besaran dengan banyak datangnya pengusaha dan pemodal asing, terlebih setelah dibukanya terusan Suez. Pribumi mendapat hak atas tanah dengan nama pribadi dan tidak dapat dipindah tangankan ke pemodal asing.